Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Fatul Mumtazah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang content branding buat teman-teman nih yang biasanya suka terkait tentang pemasaran, pasti nggak asing lagi tentang content branding. Yuk kita simak videonya. Sebelum membahas terkait content branding lebih jauh, sebaiknya kita mengenali dulu nih terkait pengertian dari content branding itu sendiri. Apa sih content branding itu? Definisi content branding sendiri adalah suatu proses pembuatan atau pembangunan citra, identitas, dan kesan pada konsumen atau khalayak terkait dengan suatu produk ataupun jasa. Jadi, content branding dapat disimpulkan sebagai pembangun value sebuah produk atau jasa yang dipasarkan. Apa sih tujuan dari content branding itu? Nah, adapun tujuan utama dari content branding itu sendiri, tujuannya adalah untuk menciptakan kesan yang kuat dan konsisten tentang merek di benak konsumen, sehingga mereka merasa yakin nih dan terhubung secara emosional dengan merek tersebut. Contohnya nih, kalau kalian pergi ke supermarket atau pasar buat beli pasta gigi, kalian pasti melihat ada beberapa banyak merek pasta gigi dan pasti kalian akan pilih satu pasta gigi yang menurut kalian ingin kalian beli. Nah, itu yang dinamakan terhubung secara emosional dengan merek tersebut. Oleh karena itu, content branding dapat disebut sebagai aspek penting dalam strategi pemasaran dan manajemen merek sebuah perusahaan. Dan kita pasti melihat waktu kita ke pasar, kita pasti ngelihat nih persaingan di pasar ini sangat kompetitif ya. Karena content branding ini sendiri memainkan peranan yang sangat penting untuk membedakan merek dari pesaing. Peran utama content branding sendiri dalam hal ini untuk menciptakan identitas yang khas. Nah, karena dengan memiliki identitas yang khas, mereka akan lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen dan menjadi pembeda dari pesaing. Nah, dengan produk ini lebih mudah dikenali karena memiliki karakteristik yang berbeda dari produk-produk lainnya. Ini yang mencolok ya. Dalam content branding, penting nggak sih menciptakan identitas merek yang konsisten dan relevan? Nah, menciptakan identitas merek yang konsisten dan relevan ternyata sangat penting loh untuk kesuksesan merek dalam jangka panjang. Mengapa begitu? Karena menciptakan identitas merek yang konsisten dan relevan penting untuk memperkuat kesadaran merek, membangun kredibilitas, serta memperjelas pesan merek tersebut sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Contohnya nih, ketika kalian memiliki banyak konsumen dan produk tetap, namun kalian tidak konsisten dengan logo dan merek tersebut, sehingga konsumen kalian ini bingung apakah benar produk yang dibeli ini dari biasa yang mereka beli, tempat yang mereka beli, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita membahas terkait tentang identitas brand. Apa sih identitas brand itu? Nah, identitas brand ini adalah kombinasi dari elemen visual dan non-visual yang mencerminkan karakter atau nilai inti dari suatu merek. Brand identitas ini penggambaran citra merek yang diinginkan oleh perusahaan kepada konsumen. Dan di dalamnya ada elemen-elemen utama dalam brand identitas ini. Yang pertama biasanya meliputi logo. Yang pertama, logo adalah simbol visual yang mewakili merek dan yang menjadi elemen utama dari brand identitas ini. Dan yang kedua ada warna. Warna tertentu yang dipilih untuk merek dapat mempengaruhi persepsi dan emosi konsumen terhadap merek. Dan yang ketiga ada tipografi. Nah, pemilihan jenis huruf yang konsisten dan unik ini dapat membantu memperkuat identitas merek. Dan yang keempat ada gaya visual. Gaya gambar atau fotografi yang digunakan dalam materi pemasaran merek ini membentuk kesan dan citra yang konsisten. Dan yang kelima ada pesan merek. Nah, pesan merek ini adalah rangkaian nilai dan manfaat yang ingin disampaikan oleh merek kepada konsumen. Brand identitas ini
membantu menciptakan kesan merek yang jelas dan dapat diingat oleh konsumen. Ini memungkinkan untuk membedakan diri dari pesaing. Platform untuk mendistribusikan konten. Nah, ini aku mau jelasin platform apa aja sih yang tepat untuk mendistribusikan konten. Nah, platform distribusi konten merek yang umum digunakan biasanya meliputi situs web perusahaan seperti blog, media sosial, Facebook, Instagram, atau podcast platform dari Spotify. Atau juga ada iklan berbayar dari Google Ads, dan ada juga yang bisa memakai influencer marketing atau lainnya. Namun yang pasti, sebelum memilih platform, kita harus menyesuaikan dengan target audiensi kita ya teman-teman. Jangan lupa memilih platform juga harus sesuai dengan target audiens kita dan sesuai dengan jenis konten yang ingin kita bagikan, dan gak asal-asalan ya. Dan yang terakhir, kita tetap harus mengukur kinerja konten di setiap platform untuk mengetahui mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan merek kita. Jadi seperti itu. Tidak terasa ternyata kita sudah ada di akhir penjelasan terkait tentang konten branding. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.